Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalender Hijriyah, di bulan September ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Berarti sudah memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad. Banyak umat Islam yang melaksanakan perayaan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Pasti banyak pertanyaan, apa sih hukum pandangan syariat mengenai pelaksanaan Maulid Nabi? Seperti diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Muhammad Sato. Di situ diterangkan faidatun fi fatawil Hafidz As-Suyuti fi babil walimah su'ila an amalil maulidi an-nabawi fi syahri Rabiul Awwali ma hukmuhu min haitsu syar'u wal wa mahmudun aw madmumun. Dalam kitab Fatawi Al-Hafidz As-Suyuti dalam bab walimahnya, beliau itu pernah ditanya, apa terkait melaksanakan atau perayaan bulan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal? Dari sisi syariat, apakah itu dipuji atau tercela? Apakah bagi orang yang melaksanakan itu nanti mendapatkan pahala atau tidak? Wal jawabu indi anna asla amalil maulidi alladhi wa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatul ikhbari al-waridati fi mabda'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidi minal ayat. Teruskan dalam beliau menjawab, wal jawabu indi, Syekh Hafidz As-Suyuti menjawab bahwasanya hukum asal melaksanakan Maulid Nabi yang mana isinya yaitu berkumpulnya manusia membaca sebagian Al-Quran, membaca tentang hadis awal kenabian, dan wa ma waqa'a fi maulidi minal ayat, dan membaca sejarah-sejarah terkait tanda kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian summa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yang sorifuna fi ghairi ziyadatin ala dzalik. Kemudian setelah melaksanakan tadi, yaitu berkumpulnya manusia, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, dan membaca sejarah-sejarah Nabi seperti kitab Dibai, kitab Syimti Duror, dan lain-lain, ya. Kemudian dihidangkan sebuah makanan dan dimakan bersama. Setelah itu, para manusia pun kembali ke rumahnya masing-masing tanpa melaksanakan kegiatan selain tadi. Terus dilanjutkan, jawab khobar dari anna aslah iku minal bidai al hasanati allati yusabu alaiha sahibuha lima fi min ta'zimi qadrin nabi wa idharil farahi wal istibsari bi maulidi syarif. Nah, ini adalah jawaban kesimpulan dari hukumnya, yaitu adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah, makanya orang yang melaksanakan akan mendapatkan pahala. Karena apa dia mendapatkan pahala? Karena di dalamnya terdapat pengagungan derajat Nabi, wa diharil faroh, adanya sebuah rasa kebahagiaan dan mengekspresikan kebahagiaan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, di sini bisa kita simpulkan, walaupun Maulid Nabi tidak ada pada zaman Nabi, tapi di sini bukan bagian dari bid'ah sayyi'ah, akan tetapi adalah bid'ah hasanah. Contoh orisinil hal pasti kita tahu, Abu Jahal atau Abu Lahab itu, dia itu sangat bahagia ketika kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana dampaknya? Maka salah satu yang diberikan oleh Allah adalah setiap hari Senin dia dibebaskan dari api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mengagungkan Maulid Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad. Setelah kita mengetahui pandangan syariat mengenai hukum Maulid, maka kita akan timbul pertanyaan, apa sih atau dampaknya bagi orang yang melaksanakan kegiatan Maulid, seperti pembacaan Maulid, seperti berkumpul tadi orang-orang membaca Al-Quran dan lain-lain. Apakah mendapatkan pahala atau tidak? Pasti. Dilanjutkan dalam redaksinya kitab I'anatul Talibin, beliau dawuh, qala al-Junaidi al-Baghdadi rahimallahu man hadara maulidar rasuli wa 'azama qadarahu
faqad faza bil iman. Ini yang pertama. Dari pendapat Syekh Junaid Al-Baghdadi, seseorang yang menghadiri Maulidur Rasul dan mengagungkan derajatnya, maka orang tadi akan memperoleh keimanan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, qala Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirrahu, man hayya ali ajli qiraati Maulidir Rasul qa'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wala bisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'dhiman li maulidihi hasarallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqati al-ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal illiyin. Diteruskan sesuai dawuh atau pendapatnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi rahimallahu ta'ala, amin, seseorang yang mempersiapkan makanan untuk tujuan pembacaan Maulid Nabi, ya, setelah itu mengumpulkan saudara-saudaranya, menghidupkan lampu, memakai pakaian yang baru, setelah itu memakai wangi-wangian, setelah itu lagi dia itu berhias. Dari perilaku yang tadi itu tujuannya apa? Ta'dziman li maulidihi, untuk mengagungkan bulan Maulid. Dampaknya bagaimana? Hasarallahu ta'ala yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengumpulkan orang tadi di yaumal qiyamah bersamaan golongan pertama dari para nabi. Kalau sudah berkumpul dengan para nabi berarti akan ditempatkan di a'lal illiyin, yaitu di paling tinggi-tingginya surga. Nah, sangat agung sekali bukan? Sudah jelas. Orang yang pertama adalah mempersiapkan makanan untuk orang-orang yang membaca Maulid. Berarti acara-acara sholawat bersama, nanti dikasih makanan-makanan, mengumpulkan saudara, menghidupkan lampu, memakai pakaian yang baru, selalu memakai pakaian yang baru, menggunakan wangi-wangian. Apalagi sesuai maqala Imam Syafi'i, man tauba nafsuhu zada akluhu, orang yang dalam artian wangi, man tauba nafsuhu badannya, maka akalnya akan bertambah. Dengan membaca tadi kita pasti akan mendapatkan dapat pahala dan akan bertambah lagi kepintaran kita, seperti itu. Setelah kita mengetahui pahala-pahala yang kita melaksanakan Maulid, apakah itu hanya sebagai omong kosong belaka para ulama? Ternyata tidak. Banyak tajribah-tajribah, pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh para ulama. Salah satunya yaitu cerita pada zaman Harun Ar-Rasyid. Nah, ini sesuai tendensi dari hadis Nabi. Bagaimana bunyinya? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini yang harus digarisbawahi. Orang yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Ah, ini terbukti. Diceritakan wa hukiya annahu kana fi zamani amiril mukminina Harun Ar-Rasyid syabun fil Basrah musrifun ala nafsihi wa kana alul baladi yang duruna ilaihi bi aini tahkir li ajli af'ali al-khabisah. Wa iru annahu kana idza qadima syahru rabiul awwali ghasala siyabahu wa ta'attara wa tajammala wa amila walimatan wastaqra'a fi maulidin nabi. Ini ada sebuah cerita. Pada zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda di tanah Basrah yang mana perilakunya dia itu sangat berlebihan terhadap dirinya, musrifun ala nafsi. Terus macam-macam, mungkin cara berpakaiannya, cara kehidupan kesehariannya. Sedangkan Allah sendiri dan Nabi Muhammad itu tidak suka orang-orang yang berlebihan seperti itu. Dan penduduk daerah Basrah tersebut itu yang duruna ilaihi bi aini tahkir, memandang dengan pandangan yang hina. Karena apa? Karena perilakunya yang jelek. Bisa disimpulkan, sepintar-pintar apapun orang kalau akhlaknya jelek, tidak ada derajatnya di masyarakat. Terbukti maqalah al-adabu fawqal ilmi. Akan tetapi, nah, walaupun perilaku dari pemuda tadi, syab tadi itu sangat jelek, sangat musrif, ada wadifah yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Sebuah wadifah, wairu annahu kana idza qadima
fajru Rabiil awwali ghusala siyabau wa ta'attara wa tajamala wa amila walimatan wastaqra'a fiya maulidan nabi. Akan tetapi pemuda tersebut ketika setiap datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, ya, pemuda tersebut itu selalu membasuh pakaiannya, selalu menggunakan wangi-wangian, selalu berhias, dan selalu mengadakan pesta dan yang terakhir ini yang sulit adalah membaca Maulid sejarah Nabi di acara pesta tersebut. Nah, perilaku ini membasuh, memakai pakaian-pakaian pemuda tadi dengan pakaian yang bagus, membaca Maulid Nabi seperti Diba, Simti Duror, Al-Barjanji, itu wada ma'ala hadal hal zamanan tawilan, dilaksanakan dengan waktu yang lama. Berarti secara istiqomah ketika masuk bulan Rabiul Awal pasti selalu dia itu melaksanakan keagungan untuk Maulid Nabi. Nah, setelah itu summa lamma mata sami'a ahlul baladi hatifan yaqulu ahdiru ya ahlal Basrah wa ashhidu janazata waliyin min awliya illa fa innahu ajizun ingbi. Lambat laun ketika sudah masuk usia yang sangat senja, pemuda tadi itu meninggal. Dan ketika meninggal, penduduk Ahlul Basrah tadi itu dibisikkan sebuah suara yang tanpa adanya rupa. Hatif itu suara tanpa adanya rupa. Wahai penduduk, hadirilah dan saksikanlah jenazah wali dari aulia illah. Pemuda tadi ternyata adalah wali min aulia illah. Nah, karena dia itu mulia di sisi Allah. Setelah dibisikin tadi, kan nggak percaya penduduk Ahlul Basrah ketika masa hidupnya itu sangat musrif, berlebih-lebihan, tapi kok tiba-tiba ada yang membisikin tadi. Percaya saja karena itu adalah hatif, suara tanpa rupa. Fahadoro ahlul baladi janazatahu wa dafanahu fara'ahu fil manami wa huwa yuraffalu fi halali sungdusi wa istabrokin faqila lahu bimanilta hadhil fadilah qala bi ta'dhimi maulidin nabi. Dengan adanya hatif tadi, suara tanpa rupa tadi, para penduduk Ahlul Basrah tadi itu menghadiri jenazah pemuda tadi, memakamkannya. Kemudian salah satu penduduk itu ada yang mimpi ketika tidurnya, pemuda tadi itu yang sangat musrif kesehariannya, yang selalu mengagungkan bulan Maulid, itu ditempatkan pada sebuah tempat dari sutra yang sangat di sini sundus wa istabrok, berarti sutra yang sangat tipis dan sutra yang sangat tebal. Dan ada yang mengatakan malahan ditanya sama tadi ketika bermimpi, kenapa kok kamu mendapatkan seperti ini, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Dijawab sama pemuda tadi, qala bi ta'dhimi maulidin nabi. Pemuda tadi menjawab, berkat saya mengagungkan Maulid Nabi, saya mendapatkan derajat yang luhur, saya mendapatkan tempat a'la faradisil jinan. Bisa kita simpulkan dari keutamaan tadi bahwasanya memang tidak, Maulid Nabi itu insya Allah membawa barokah dengan kita mengagungkan, dengan kita merayakan perayaan Maulid Nabi. Terakhir, ini yang saya alami sendiri ketika saya masih mondok di daerah Kidul, daerah Kedirian. Saya tuh sama mustaik saya disuruh. Ketika di situ saya masih Alfi Hasani. Anwar, saya posisinya pada saat itu adalah Rais Am. Kalau di situ Rais Am adalah orang yang memandu jalannya musyawarah ketika di kelas-kelas seperti itu. Anwar, carikan saya ibarat terkait keutamaan bulan Maulid. Di situ intinya menceritakan seorang pemuda yang Isra. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Saya bingung, Mas. Saya itu di situ hanya disuruh mencari ibarat tanpa dikasih tahu juz berapa. Saya mencari, dikasih waktu saat itu 10 hari. Sebenarnya sangat banyak, tapi saya bingung. Ini dalam bab apa? Sedangkan
santri salaf itu tidak dikasih HP tidak seperti sekarang ini tinggal ketik langsung muncul ketika ditampilkan dalam maktabah Samirah. Saya mencari nggak nemu-nemu, Mas. Tapi saya itu kan punya wadifah. Ini tajribah saya sendiri, pengalaman sendiri. Insya Allah setiap bulan Maulid saya itu selalu membaca Maulid Simtiduron karangan Al-Habib Muhammad Ali bin Habsyi. Saya selalu membacanya, Mas. Satu hari itu satu hataman. Yang alhamdulillah qoisul tanu al-wadil burhanu ila akhir itu saya selalu membaca. Ketika di hari ke-10 nih, Mas, saya selalu ditanya, mana ibaratnya, saya bingung. Ketika itu pelajaran Fathul Mu'in tepat juz 3 pada saat itu, saya setelah pulang sekolah saya membaca Simtiduror di hari ke-10 saya itu, saya membaca. Setelah membaca ya sudah saya letakkan, saya taruh, saya membaca kitab Fathul Mu'in. Ketika saya membaca kitab Fathul Mu'in itu kan saya kan istiqomah mutola'ah pada saat dulu, dalam artian walaupun 1 menit atau 2 menit. Ketika saya buka, Mas, satu kali buka itu tepat halaman di mana pada saat saya sekarang membaca ibarat ini. Membaca mengenai hukum maulid Nabi, keutamaan, dan tajribah para ulama. Bukan berarti saya kok apakah ini sebuah keajaiban keistiqomahan saya mengagumkan. Di situ jadi saya tanpa jeripayah, tiba-tiba saya membuka halaman yang saya buka itu langsung tepat di situ. Ketika saya buka itu tanpa ada faidatun, dan ternyata pembahasan Maulid Nabi berada dalam kitab Tika dalam bab walimah. Nah itu saya langsung heran, dan saya di situ bersujud syukur, alhamdulillah. Setelah itu saya serahkan. Dalam artian cerita ini mungkin salah satu barokah saya istiqomah membaca Maulid Simtiduror. Saya bisa mendapatkan ibarat yang tidak saya tahu di mana tempatnya walaupun disebutkan kitabnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benar murni dari Allah, ada salah murni dari diri saya pribadi. Kiranya ada pembacaan yang kurang tepat bisa dikoreksi oleh teman-teman, kita diskusikan, kita musyawarahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.